Kali ini saya akan menceritakan alur film bergenre drama dari Korea Selatan yang rilis di tahun 2010 yang berjudul A Long Visit atau My Mom, yang dibintangi oleh Park Jin Hye sebagai Jisoo dan Kim Hae Suk sebagai ibunya Jisoo. Film yang disutradarai Yoo Sung Yup yang merupakan film debutnya yang sangat sukses. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan dihadapkan di mana Jisoo berpamitan dengan suami dan anaknya di stasiun kereta. Di perjalanan di dalam kereta, dia melihat ibu yang mendengarkan anaknya membaca cerita dan seorang neneknya yang senang sekali mendengar cucunya membaca. Dan sontak membuat Jisoo teringat akan masa kecilnya. Dan scene pun berpindah ke masa lalu, di mana di masa lalu, Jisoo yang tinggal di pedesaan setiap pulang sekolah selalu ikut bus yang disupiri oleh ayahnya dan selalu membacakan cerita kepada penumpang-penumpang bus ayahnya tersebut. Dan sesampai di rumah, Jisoo disambut dengan gembira oleh ibunya. Jisoo mempunyai adik laki-laki yang bernama Jinho, tetapi kasih sayang sang ibu lebih besar kepada sang kakaknya, karena sebelum Jisoo lahir, sang ibu kehilangan anak perempuannya yang tidak lain adalah kakak Jisoo yang meninggal saat usia 2 tahun. Itu alasan kenapa Jisoo sangat disayangi dan menjadi kebanggaan ibunya. Di saat berbelanja di pasar, Jisoo yang sudah menginjak sekolah menengah tersebut marah kepada ibunya karena sang ibu cekcok dengan penjual karena memaksa penjual tersebut dengan harga yang murah demi menghemat 10 sen untuk ditabung. Di saat menyupir bus, sang ayah dipermalukan dan diejek oleh penumpangnya karena keadaan kakinya yang cacat. Setelah pulang bekerja, rupanya sang ayah masih merasa kesal dan meluapkan amarahnya kepada sang istri. Jisoo dan adiknya Jinho hanya bisa menangis dan berpelukan. Ketika sang ibu ingin memberi mereka makan, dan ibunya bilang untuk berhenti menangis, Jisoo pun langsung lari keluar rumah. Jisoo pun bercerita kepada sahabatnya Mijong tentang apa yang terjadi dan berniat untuk berkuliah di Seoul supaya bisa hidup bebas. Kemudian di saat sekolah mengadakan pertemuan orang tua, Jisoo pun sudah bilang kepada ibunya untuk tidak usah datang. Dan Jisoo pun tiba-tiba terkejut melihat ibunya datang dan langsung meminta izin untuk keluar dan langsung memarahi ibunya. Ibunya bilang alasannya untuk datang karena tidak ingin Jisoo terlihat seperti tidak ada orang tuanya di sekolah. Namun, Jisoo mengatakan kepada ibunya bahwa kedatangannya hanyalah membuatnya malu dengan penampilan ibu yang seperti itu. Ibunya terdiam dan membenarkan perkataan putrinya tersebut. Dan berpikir, jika dia pun memiliki ibu seperti diriku, ibu juga pasti akan malu dan sangat menyesal karena dirinya tidak kepikiran sampai ke situ. Ibu Jisoo pun langsung pulang dengan rasa bersalah dan hanya menitipkan makanan untuk Jisoo. Jisoo pun sudah duduk di bangku SMA dan di saat pulang dari sekolah mendapati orang tuanya yang sedang bertengkar lagi. Dan sang ayah terus memukul sang ibu. Jisoo pun langsung membanting barang-barang yang ada di luar. Sontak membuat kedua orang tuanya pun langsung membuka pintu. Jisoo pun memarahi ayahnya dan mengatakan, "Kenapa kau tidak membunuhnya saja? Itu hanya akan membuat ibu mati perlahan." Jisoo pun langsung lari dari rumah. Dengan sabar, sang ibu mencari Jisoo dan akhirnya ketemu. Jisoo pun bertanya kepada ibunya, kenapa rela diperlakukan seperti itu oleh ayahnya. Dan ibu pun mengungkapkan bahwa dia kasihan dengan ayahnya dan juga karena Jisoo juga. Jisoo pun langsung luluh dengan perkataan ibunya. Jisoo pun berjanji akan lebih baik lagi dengan ibunya. Pada saat itu, Jisoo pun berhasil lulus ujian akhir dengan mendapatkan ranking pertama dan akan berkuliah di Seoul. Di saat mereka berbelanja pakaian, ibu pun tidak lupa menjompongkan anaknya ke pelayan toko bahwa anaknya akan berkuliah di Seoul dan akan menjadi penulis hebat setelah lulus di Institut Seni Seoul nanti. Hari tiba di mana Jisoo berpamitan kepada keluarganya
Karena ini pertama kalinya ibu Jisuk berpisah dengan Jisuk, sang ibu pun sangat khawatir dan banyak berpesan kepada Jisuk. Di perjalanan di dalam kereta, Jisuk pun penasaran dengan tas yang diberikan ibunya tersebut dan membukanya yang ternyata berisikan banyak makanan dan uang dari hasil tabungan ibunya selama ini. Jisuk pun tersentuh dan menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh ibunya yang membuatnya menangis. Walaupun awalnya sulit, Jisuk pun akhirnya bisa terbiasa beradaptasi di Seoul dan bekerja sampingan sebagai pelayan restoran. Dan disinilah Jisuk menemukan kekasihnya yang bernama Junho. Namun Jisuk ternyata memiliki kebiasaan buruk, yaitu merokok. Di saat lelah dan mengerjakan tugas, Jisuk pun menyempatkan menelpon ibunya dan memintanya untuk menghiburnya. Sang ibu pun sesekali mengunjungi Jisuk ke Seoul dan membawakan banyak makanan. Jisuk menyatakan kepada ibunya bahwa dia bukan anak-anak lagi yang harus diberlakukan seperti ini. Jisuk pun akhirnya menyelesaikan kuliahnya dan mulai bekerja sebagai penulis. Di saat sedang bekerja, Jisuk kesal karena ibunya menelpon saat ia sedang sibuk. Dan sang ibu pun hanya berbicara sebentar, kemudian langsung dimatikan teleponnya oleh Jisuk. Dan rekan kerjanya pun mengatakan, "Jangan bersikap kasar kepada ibumu, bersikaplah lembut selagi masih memilikinya." Kekasih Jisuk, yaitu Junsu, berencana untuk memantapkan hubungan mereka dan ingin mempertemukan orang tua mereka. Karena Jisuk berasal dari keluarga miskin dan tidak sederajat dengan keluarga laki-laki, tentu saja hubungan mereka pun langsung ditentang dari keluarga Junho. Sontak, ibu Jisuk pun kesal karena anaknya dihina dan langsung pergi dari tempat tersebut. Sesampai di rumah, sang ibu menyesal dengan kejadian tadi setelah melihat putrinya sedih dan tak bisa menikahi pria pilihannya hanya karena keadaan orang tuanya yang seperti ini. Akhirnya ibu pun menemui orang tua calon menantunya tersebut dan memohon-mohon agar bisa merestui hubungan mereka tanpa mementingkan harga dirinya lagi. Dan akhirnya pada tahun itu pun juga mereka akhirnya menikah. Jisuk pun hamil dan mau melahirkan. Dan betapa paniknya ibu ketika mendengar Jisuk yang sudah ingin melahirkan dan membuat heboh saat di rumah sakit karena ingin memaksa masuk di ruang operasi. Setelah selesai melahirkan, Jisuk menanyakan kepada ibunya, "Apakah sesakit ini juga saat kau melahirkan aku?" Aku pun berjanji akan lebih baik lagi sama ibu. Ibunya pun hanya tersenyum dan hanya mengatakan, "Kau telah dewasa." Anak Jisuk pun telah tumbuh besar dan sering menerima kiriman makanan dari neneknya. Di tengah malam, Jisuk menerima telepon dari ibunya yang mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal. Di pemakaman ayahnya, terlihat ibu Jisuk yang sangat terpukul atas kepergian suaminya, walaupun sering kasar terhadapnya. Tetapi, dia sangat mencintai suaminya. Begitu pula dengan Jisuk, walaupun tak memiliki kenangan indah bersama sang ayah dan bersikap kaku kepadanya, namun ayahnya sangat menyayangi Jisuk. Terbukti dengan sering mengantarkan makanan saat Jisuk belajar dan sangat sedih saat Jisuk pertama kali berangkat ke Seoul. Karena memang ayah mempunyai cara berbeda dari ibunya untuk mencintai anaknya. Setelah pemakaman selesai, Jisuk pun mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya karena adiknya Jungsu sudah masuk militer dan ibu akan tinggal sendirian di rumah. Dan ibu pun menolak dan beralasan supaya Jisuk memiliki tempat untuk meluapkan kesedihannya nanti, supaya bisa datang ke rumah ini lagi. Selesai bekerja, Jisuk pun dikejutkan oleh kedatangan ibunya yang sudah lebih dulu beres-beres rumah. Dan mereka pun bertengkar perihal suaminya Junsu yang melanjutkan kuliahnya dan membiarkan Jisuk bekerja sendirian. Suasana pun menjadi canggung. Seperti biasa, pada akhirnya sang ibu berhasil menghibur Jisuk dan suasana pun menjadi cair kembali. Scene pun kembali ke masa sekarang, di mana Jisuk yang melakukan perjalanan kereta tadi di awal telah sampai di kampung halamannya tersebut dan mengunjungi ibunya.
Ibu Jisuk pun terkejut karena Jisuk tidak bilang bahwa ia ingin datang ke rumah. Jisuk pun termenung dan melihat jemuran ibu yang ternyata ibunya masih memakai baju-baju bekas Jisuk waktu masih muda dulu. Ibu pun menyidangkan makanan buat Jisuk. Melihat masakan ibunya yang tidak pernah berubah dari dulu, Jisuk pun berencana untuk membawa ibunya untuk makan di luar nanti. Tentu saja, ibu menolak karena hanya akan membuang uang saja. Jisuk pun melanjutkan makannya dan menambahkan banyak air di makanannya. Dia mengatakan bahwa pencernaannya kurang baik akhir-akhir ini. Jisuk menemui teman masa kecilnya yaitu Mijong dan mereka pun menceritakan tentang kehidupannya masing-masing. Jisuk pun tidak lupa berpesan kepada Mijong untuk sering-sering berkunjung ke rumah ibunya karena akhir-akhir ini Jisuk akan sibuk dan terlebih ayahnya sudah meninggal. Katakan tentu saja karena ibu Jisuk sudah seperti ibunya sendiri. Ibu Jisuk mulai curiga bahwa Jisuk bertengkar dengan suaminya karena bermalam di rumahnya lebih lama dari biasanya dan hanya datang sendirian. Jisuk pun menyangka bahwa kedatangannya semata-mata karena ia merindukan ibunya. Saat bangun di pagi hari, Jisuk membuka buku diarinya dan melihat kenang-kenangan masa mudanya bersama keluarga. Lalu Jisuk pun ingin mengajak ibunya bersenang-senang berdua di luar. Tentu saja ibu menolak. Namun setelah dibujuk oleh Jisuk, akhirnya ibunya pun mau. Mereka pun akhirnya bermain bersama, belanja, dan berfoto bersama. Dengan diikuti tingkah lucu ibunya yang selalu cerewet dengan harga yang terlalu mahal yang dibayarkan oleh putrinya. Jisuk pun berdalih bahwa harga di Seoul jauh lebih mahal dari ini. Setelah seharian jalan-jalan, mereka pun terbaring di luar sambil bercerita satu sama lain. Lihat gelagat aneh sang anak yang menanyakan hal-hal yang tidak pernah ia katakan sebelumnya. Sang ibu pun bertanya tentang masalah apa yang terjadi pada anaknya. Alih-alih menjawab, Jisuk pun langsung masuk ke rumah dan mandi. Terlihat suami Jisuk sedang memandikan anaknya dan anaknya tidak suka dengan cara ayahnya memandikannya. Kemudian telepon pun berdering. Junho bergegas mengangkat telepon tersebut. Yang ternyata itu adalah telepon dari mertuanya yang menanyakan tentang masalah apa yang terjadi kepada mereka berdua. Junho pun menjawab, hubungan mereka baik-baik saja. Setelah dipaksa oleh ibunya untuk menjawab yang sebenarnya, Junho pun akhirnya jujur dan bilang bahwa Jisuk sebenarnya sedang sakit dan sudah didiagnosa mengidap kanker pankreas stadium akhir. Mungkin itu karena kebiasaan buruknya dulu yang sering merokok. Dan karena penyakitnya yang sudah sangat parah, Jisuk pun sudah tidak dapat diobati lagi. Sontak membuat sang ibu langsung terdiam dan seolah-olah tidak percaya. Setelah Jisuk selesai mandi dan ingin bersiap-siap tidur, ibu pun langsung menghampiri Jisuk dan memijat-mijat kakinya. Ibunya mengatakan untuk lebih lama lagi tinggal di sini. Dan Jisuk menjawab, ia harus pulang besok karena harus mengurus anaknya lagi. Jisuk curiga bahwa ibunya sudah tahu kondisinya. Disinilah dialog-dialog emosional mulai keluar dari mulut mereka. Jisuk yang meminta maaf karena kesalahannya. Begitu pula dengan sang ibu yang berusaha menenangkan anaknya. Besok harinya, di mana Jisuk berangkat dan berpisah dengan ibunya. Ibunya meminta Jisuk untuk berhenti menangis dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Momen mengharukan pun kembali terjadi saat kereta mau berangkat. Ibunya langsung menunggu di jendela kereta untuk melihat Jisuk. Ketika kereta mulai berangkat, sang ibu pun langsung berlari sebisa mungkin untuk mengikuti kereta hanya untuk melihat Jisuk untuk yang terakhir kalinya. Di momen ini, kamu akan merasakan suasana sedih, ditambah dengan backsoundnya yang cocok untuk melengkapi suasana haru tersebut. Tiba hari di mana Jisuk dikremasi,
Keluarga dan teman-temannya sangat terpukul atas kepergian Jisuk, terutama ibu Jisuk yang hatinya hancur melihat putrinya yang ia cintai mendahulunya meninggalkannya. Selesai pemakaman, ibu pun berpamitan kepada menantu dan cucunya untuk pulang. Ibu Jisuk merasa hidupnya telah berakhir, namun ia meyakinkan Jisuk bahwa ia akan menjadi ibunya lagi kelak di kehidupan selanjutnya. Ia hanya ingin Jisuk untuk menunggu sedikit lebih lama, karena ibunya hanya hidup untuknya. Dan filmnya pun berakhir. Kesan pertama menonton film ini memiliki alur yang sederhana. Namun, satu hal yang membuat film ini yang jauh dari kesan murahan adalah karena semuanya disajikan apa adanya. Backsound di film ini sangat bagus dan pas sehingga membuat kita merasakan suasana sedihnya di film ini. Film ini seperti bercerita mengenai amanat kehidupan, tentang bagaimana kita bisa hidup tanpa ibu, atau bagaimana kita mengasihi ayah. Betapapun demikian, semuanya memiliki peran penting dalam hidup kita. Kalian wajib nonton film ini secara langsung kalau ingin merasakan suasana sedihnya di film ini, terutama dialog-dialog dan musik-musik latarnya yang sangat menyentuh. Dan jujur, ini film yang pertama membuat saya menangis. Mungkin sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.